Desa Ambarita yang terletak di Pulau Samosir, Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda bernama Benget Situmorang. Sejak kecil, Benget dikenal sebagai anak yang sulit diatur, beringas, liar, dan sering membuat orang tuanya kewalahan. Sifatnya yang keras kepala membuat hubungannya dengan sang ayah kerap diwarnai pertengkaran. Bahkan ketika beranjak remaja, situasi tak kunjung membaik. Melihat kondisi rumah tangga yang terus memanas, sang nenek yang telah lama menetap di Jakarta akhirnya menyarankan agar Benget ikut dengannya. Harapannya sederhana, agar Benget mendapat kehidupan yang lebih baik, sekaligus bisa membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang saat itu memang serba kekurangan. Tahun 1996, di usia 19 tahun, Benget pun meninggalkan tanah kelahirannya dan pindah ke Jakarta. Ia mulai hidup di rumah neneknya di kawasan Otista, Jakarta Timur. Namun, kehidupan di ibu kota tidak semudah yang dibayangkan. Tanpa latar belakang pendidikan yang kuat dan tanpa keahlian khusus, Benget kesulitan mencari pekerjaan. Hari-harinya pun lebih banyak dihabiskan di rumah, menganggur dan tanpa arah yang jelas. Untungnya, Benget memiliki satu keahlian yang cukup menyelamatkannya dari keterpurukan. Ia bisa mengemudi. Setelah berbulan-bulan menganggur tanpa arah, akhirnya ia memutuskan untuk melamar pekerjaan sebagai sopir, kemanapun yang membutuhkan jasanya. Nasib baik berpihak padanya. Ia diterima sebagai sopir Kopaja, angkutan umum legendaris di Jakarta, yang rutenya melintasi wilayah Blok M, Jakarta Selatan. Sejak saat itu, Benget mulai hidup mandiri dengan mengontrak kamar kecil di kawasan Blok M. Hari-harinya dihabiskan di sekitar terminal, tempat ia mulai membangun jaringan pertemanan. Sayangnya, lingkungan baru ini juga memperkenalkannya pada gaya hidup bebas. Ia mulai bergaul dengan rekan-rekan yang gemar, berpetualang malam, dan terjebak dalam kebiasaan menghabiskan uang demi kesenangan sesaat. Hampir seluruh pendapatannya ludes untuk hal-hal yang tak pernah benar-benar membahagiakan. Namun semuanya berubah di awal tahun 2000. Di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Benget bertemu seorang wanita yang berbeda dari semua yang pernah ia kenal sebelumnya. Namanya Roini, seorang wanita sederhana yang setiap hari naik angkot dari terminal untuk berangkat kerja. Pertemuan demi pertemuan berujung pada kedekatan, dan kedekatan itu tumbuh menjadi hubungan yang lebih serius. Tak butuh waktu lama bagi Benget untuk menunjukkan kesungguhannya. Hanya beberapa bulan setelah berpacaran, ia membawa Roini pulang ke kampung halamannya di Samosir. Di sana, mereka melangsungkan pernikahan secara sederhana namun penuh harapan. Setelah menikah, Benget dan Roini kembali ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan kecil di Ciracas, Jakarta Timur. Benget tetap bekerja sebagai sopir Kopaja, sementara Roini melanjutkan rutinitasnya bekerja di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Kehidupan mereka sederhana, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Benget merasa punya arah dan tujuan. Awalnya, kehidupan rumah tangga Benget dan Roini berjalan seperti layaknya pasangan baru pada umumnya. Semuanya tampak baik-baik saja. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. 2 tahun setelah menikah, tepatnya pada tahun 2002, Roini mulai melihat sisi lain dari suaminya. Ternyata, di balik sikap tenangnya, Benget menyimpan watak yang jauh dari ideal. Ia mulai sering mabuk, bergaul dengan perempuan lain, dan yang paling menyakitkan, ia menjadi mudah marah dan tak segan main tangan pada istrinya sendiri. Sifat temperamennya bukan hanya dirasakan oleh Roini. Para tetangga pun mulai gerah dengan ulah Benget yang sering membuat keributan, bahkan kerap terlibat adu mulut hingga baku hantam. Suasana di lingkungan tempat tinggal mereka pun semakin tak kondusif. Akhirnya, pada tahun 2005, puncaknya pun tiba. Karena dianggap meresahkan dan tak bisa hidup berdampingan dengan warga lain, Pak RT bersama warga sekitar memutuskan untuk mengusir Benget dari kontrakannya. Tak ada yang sanggup lagi hidup bertetangga dengannya. Dengan terpaksa, Benget dan keluarganya harus pindah dan kembali mengontrak rumah lain yang masih berada di wilayah Ciracas. Sayangnya,
Perpindahan itu tidak membawa perubahan baik. Hubungan Benget dan Roini semakin renggang. Di tengah keretakan rumah tangga itu, Benget menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita bernama Darna Sri Astuti yang bekerja di sekitar terminal Kampung Rambutan. Darna, yang tidak mengetahui bahwa Benget sudah beristri dan bahkan memiliki 2 anak, menerima hubungan itu tanpa curiga. Sejak menjalin hubungan dengan Darna, Benget semakin jarang pulang ke rumah. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama kekasih barunya, seolah-olah telah melupakan tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Setahun setelah menjalin hubungan, tepatnya pada tahun 2006, Darna semakin serius dengan Benget. Ia memutuskan untuk mengajak Benget ke kampung halamannya di Jambi guna diperkenalkan kepada keluarganya sebagai calon suami. Sambutan keluarganya ternyata sangat hangat. Mereka menerima Benget dengan tangan terbuka, bahkan mendorong agar pernikahan segera dilangsungkan. Setelah kunjungan itu, Benget dan Darna kembali ke Jakarta. Namun, sejak saat itu, Benget lebih sering tinggal di rumah kontrakan milik Darna. Sementara itu, Roini, istri sahnya, kian terabaikan. Nafkah tak lagi diberikan, perhatian pun hilang sama sekali. Roini terpaksa bekerja keras seorang diri demi menghidupi kedua anak mereka, menjalani kehidupan yang semakin berat tanpa kehadiran seorang suami. 5 tahun berlalu. Pada tahun 2011, Benget akhirnya menceraikan Roini secara resmi. Tak lama setelah perceraian itu, ia menikahi Darna di kampung halaman Darna, di Jambi. Setelah pesta pernikahan selesai, pasangan baru itu kembali ke Jakarta dan memulai kehidupan mereka yang baru. Kali ini, Benget memilih meninggalkan dunia sopir Kopaja. Bersama Darna, ia menyewa sebuah kios kecil di sekitar terminal Kampung Rambutan. Kios itu terdiri dari 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi, cukup untuk dijadikan tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Mereka membuka warung soto sederhana. Awalnya, usaha mereka berjalan baik. Benget memiliki banyak kenalan di sekitar terminal, dan hal itu membuat warung sotonya cepat dikenal. Tapi di balik kesuksesan itu, tersimpan rahasia gelap. Warung tersebut bukan hanya menjual soto, diam-diam, Benget juga menjual minuman keras tradisional, tuak, kepada pelanggan-pelanggan setianya. Minuman keras inilah yang membuat warungnya selalu ramai. Dan tentu saja, uang pun mulai mengalir deras. Tapi di saat penghasilannya membaik, kebiasaan lamanya kembali muncul. Benget mulai gatal bermain api. Ia kembali suka menggoda perempuan, kali ini seorang penjual jamu keliling bernama Tini, yang setiap hari lewat berjualan di kawasan terminal. Dari pertemuan yang awalnya hanya sebatas pelanggan dan penjual, perlahan Benget mulai menjalin kedekatan khusus dengan Tini, penjual jamu keliling yang kerap berjualan di sekitar terminal Kampung Rambutan. Tanpa disadari banyak orang, hubungan mereka berkembang menjadi perselingkuhan yang dilakukan secara diam-diam. Benget bahkan sering memanggil Tini untuk datang ke warung sotonya, tempat yang juga menjadi tempat tinggalnya bersama Darna. Yang ironis, Tini tahu betul bahwa Benget sudah menikah dengan Darna. Namun, hal itu tak membuatnya mundur. Ia tetap menjalani hubungan terlarang tersebut dengan penuh gairah. Padahal, Tini sendiri telah bersuami dan memiliki anak di kampung halamannya, Karanganyar, Jawa Tengah. Untuk mempermudah pertemuan mereka, Benget bahkan menyarankan agar Tini berhenti keliling dan mulai berjualan jamu di dalam warung sotonya saja. Dengan begitu, kehadirannya tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, kebohongan tak bisa disembunyikan selamanya. Lambat laun, sikap mereka semakin terbuka. Mereka mulai bermesraan secara terang-terangan di dalam warung, tanpa memedulikan keberadaan Darna. Sampai akhirnya, Darna pun mengetahui perselingkuhan yang selama ini berlangsung tepat di depan matanya. Amarah Darna pun meledak. Ia menegur Benget dan menuntut penjelasan. Namun, yang ia terima justru kekerasan. Dengan wataknya yang kasar dan temperamental, Benget tak segan-segan mengangkat tangan pada istrinya sendiri. Darna pun dibuat tak berdaya,
hidup dalam ketakutan di rumahnya sendiri. Seiring waktu, Benget dan Tini justru memutarbalikkan keadaan. Mereka mulai menganggap Darna sebagai penghalang dalam hubungan mereka. Rasa bersalah tak lagi mereka rasakan, yang ada hanya keinginan untuk menyingkirkan Darna sepenuhnya. Dan disinilah niat jahat itu mulai tumbuh. Benget menyusun rencana. Ia ingin menyingkirkan Darna untuk selamanya. Ia ingin hidup bebas bersama Tini, tanpa gangguan. Rencana itu pun matang. Mereka sepakat untuk melakukannya pada malam hari, tepat tanggal 1 Maret 2013, setelah warung soto ditutup. Malam itu, ketika kota mulai tenang dan kios sudah ditutup, Benget mengajak Tini untuk menjalankan rencana yang telah mereka susun, menghabisi Darna, yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Malam itu, Benget melancarkan rencana jahatnya. Ia berpura-pura bersikap manis pada Darna, menawarkan minuman tuak agar istrinya itu santai dan mabuk. Tanpa curiga, Darna pun menuruti ajakan suaminya. Mereka berbincang, tertawa kecil, dan perlahan suasana menjadi lebih intim. Tapi di balik senyum Benget, tersembunyi niat gelap yang telah ia rancang dengan matang. Saat Darna mulai kehilangan kesadaran karena pengaruh alkohol, Benget menyerangnya secara brutal. Ia memukul Darna berkali-kali hingga tubuhnya terkulai tak berdaya. Tak cukup sampai di situ, Benget menyeret Darna ke kamar mandi, menyiramnya dengan air, dan melanjutkan aksinya dengan kekerasan menggunakan tongkat kayu. Tubuh Darna yang sudah lemah tak mampu melawan. Melihat Darna tak berdaya, Benget memanggil Tini untuk membantunya. Bersama-sama, mereka menyeret tubuh Darna ke kamar tidur. Di sana, mereka mengikat tangan dan kakinya, memastikan Darna benar-benar tak bisa bergerak. Dalam kondisi tak berdaya itu, Darna menjadi korban penyiksaan yang tak terbayangkan. Kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya melukai fisiknya, tetapi juga merenggut martabat dan kemanusiaannya. Ketika Darna mulai menjerit kesakitan, bukannya berhenti, Benget justru makin beringas. Teriakan itu, yang semula penuh permohonan ampun, perlahan mereda hingga akhirnya menghilang sama sekali. Ketika segalanya sunyi, tubuh Darna tak lagi bergerak. Ia terdiam di tempat tidur dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Setelah puas melampiaskan kebrutalannya, Benget dan Tini justru meninggalkan tubuh Darna begitu saja di dalam kamar. Keesokan paginya, mereka bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Benget kembali membuka warung sotonya, melayani pelanggan seperti biasa. Tini pun kembali berjualan jamu di lapak yang sama. Mereka bahkan tidak mengecek kondisi Darna di dalam kamar, seolah-olah malam mengerikan itu hanyalah mimpi buruk yang tak pernah terjadi. Pada hari ketiga setelah peristiwa kelam itu, sore hari mulai turun perlahan di kawasan terminal yang ramai. Tapi di warung soto milik Benget, suasana terasa berbeda. Bau busuk yang menusuk tiba-tiba mulai tercium samar dari arah dalam warung. Awalnya, Benget dan Tini hanya saling berpandangan, berpura-pura tak mendengar bisikan nurani mereka. Namun, semakin menit berlalu, aroma itu tak bisa diabaikan lagi. Akhirnya, dengan langkah berat dan wajah tegang, mereka membuka pintu kamar belakang. Begitu pintu dibuka, sumber bau langsung terungkap, tubuh Darna tergeletak dalam kondisi memprihatinkan. Wajahnya pucat, tubuhnya sudah kaku, dan udara di kamar dipenuhi aroma kematian. Meski mereka tahu apa yang telah terjadi, Benget masih sempat menuangkan air ke mulut Darna, berharap ada sedikit gerakan, tanda bahwa hidup masih ada. Tapi air itu justru mengalir keluar kembali, mempertegas satu kenyataan. Darna telah meninggal dunia. Panik pun mulai melanda. Mereka sadar, ini bukan lagi soal sembunyi-sembunyi, ini sudah menjadi persoalan hidup dan mati, bukan hanya bagi Darna, tapi juga bagi mereka. Ketakutan akan ketahuan mulai menguasai. Dalam kepanikan, Benget menutup warung sotonya lebih awal untuk menghindari orang-orang yang mungkin lewat atau mencium bau yang mencurigakan. Malam itu, setelah diskusi singkat yang dipenuhi kegelisahan, Benget memutuskan untuk menyingkirkan jasad Darna.
Tubuh korban diseret kembali ke kamar mandi. Di sanalah Benget melakukan hal paling keji dalam seluruh hidupnya, memutilasi tubuh Darna menjadi 5 bagian. Dengan tangan berlumur dosa, ia mengemas potongan-potongan tubuh itu ke dalam kantong-kantong plastik hitam. Sementara itu, Tini ia perintahkan pergi membeli kantong kresek ukuran besar untuk memuat semua potongan tersebut. Setelah kembali, mereka membagi bagian tubuh Darna ke dalam 7 kantong plastik. 6 kantong direncanakan untuk dibuang secara terpisah keesokan harinya agar tak menimbulkan kecurigaan. Namun 1 kantong khusus, yang berisi organ vital seperti jantung dan hati, dimasukkan ke dalam lemari pendingin warung. Sayangnya, bagian usus yang mengeluarkan bau paling tajam membuat mereka tak sanggup menunggu sampai esok. Malam itu juga, Benget membawa kantong berisi usus tersebut dan membuangnya diam-diam ke sungai terdekat, berharap arus akan menelan jejak perbuatannya. Keesokan paginya, Benget belum langsung menyingkirkan sisa 4 kantong plastik yang masih berisi potongan tubuh Darna. Ia justru membuka kembali warung sotonya seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tini pun tetap berdagang jamu di sisi warung, mencoba menampilkan wajah datar meski kenyataan di balik dapur warung itu begitu mengerikan. Hingga sore menjelang malam, barulah Benget menutup warungnya lebih awal. Rencana untuk membuang sisa-sisa bukti kejahatan itu harus segera dijalankan. Tapi kali ini, ia butuh kendaraan. Tanpa banyak bicara, Benget menuju ke terminal Kampung Rambutan dan menyewa sebuah angkot milik juragan langganan di sana. Karena bukan sopir angkot dan dikenal sebagai penjual soto, tentu saja si juragan sempat heran. Ia bertanya, "Buat apa nyewa angkot, Get?" Dengan cepat Benget menjawab bahwa ia hendak belanja bahan-bahan soto ke tempat yang agak jauh karena stok di pasar sekitar sudah habis. Tanpa curiga, juragan itu pun menyerahkan kunci angkot dengan tarif sewa Rp250.000. Begitu kendaraan di tangan, Benget segera menjemput Tini. Dengan kantong-kantong hitam di bagian belakang angkot, mereka mulai berkeliling Jakarta malam itu. Di dalam kendaraan yang berguncang di jalanan, tak ada obrolan, hanya kesunyian penuh tekanan. Begitu masuk ke ruas jalan tol dan lalu lintas mulai lengang, mereka mencari lokasi yang cukup sepi. Di titik pertama, mereka menepi. Tini turun dengan 1 kantong kresek di tangan, lalu melemparkannya melewati pembatas jalan tol ke area semak-semak. Aksi ini mereka ulangi beberapa kilometer kemudian, menyebar potongan tubuh Darna di berbagai titik agar tak mudah ditemukan sekaligus. Namun, saat tersisa 1 kantong terakhir yang berisi bagian kepala, situasi mulai berubah. Mereka kini memasuki kawasan Cilungsi, Bogor, di mana lalu lintas kembali padat. Jalanan mulai ramai dan mereka kesulitan menemukan lokasi yang cukup tersembunyi. Terdesak waktu dan situasi, mereka menepi di pinggir jalan, meski tak jauh dari sana ada 1 mobil lain juga sedang berhenti. Tanpa pikir panjang, Tini turun cepat membawa kantong terakhir itu. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan kantong tersebut ke semak di tepi jalan, lalu kembali naik ke angkot dengan napas tersengal. Tanpa menunggu lebih lama, Benget langsung menginjak pedal gas, meninggalkan tempat itu dan berharap jejak terakhir mereka tak akan pernah ditemukan. Setelah membuang seluruh kantong plastik yang berisi potongan tubuh Darna, Benget dan Tini segera keluar dari jalan tol, mengambil jalur alternatif untuk kembali ke kawasan Kampung Rambutan. Setelah angkot yang mereka sewa dikembalikan kepada pemiliknya, mereka akhirnya sampai kembali di warung soto milik Benget dengan perasaan lega. Mereka mengira semua masalah telah berakhir, dan malam itu pun mereka tidur dengan tenang, seolah tak ada yang terjadi. Keesokan paginya, seperti biasa, Benget bangun lebih awal untuk menyiapkan dagangan. Ia mulai merebus kaldu, memotong bahan, dan meracik bumbu. Namun, ada satu hal yang berbeda. Kali ini daging yang digunakan bukan hanya daging ayam seperti biasanya, tetapi juga potongan daging dari tubuh Darna yang telah ia simpan di dalam kulkas. Tak hanya itu, ia bahkan mengolah jantung dan hati Darna menjadi sambal hati goreng,
menu spesial hari itu. Siang harinya, teman-teman Benget yang biasa nongkrong dan minum tuak pun berdatangan. Mereka tertawa, bercanda, dan menikmati soto yang disajikan oleh Benget secara cuma-cuma. Karena gratis, yang awalnya tidak berniat makan pun akhirnya tergoda. Mereka menyantap hidangan dengan lahap, tak sedikit pun mencurigai bahwa soto yang mereka nikmati mengandung potongan tubuh manusia. Bahkan Benget sendiri ikut makan bersama mereka, berpura-pura menikmati hasil masakannya sendiri. Sementara itu, Tini hanya duduk di sudut warung, gelisah. Wajahnya pucat, dan ia bahkan tak sanggup melihat mereka makan. Hari itu pun berlalu seperti biasa. Benget kembali berjualan soto dan tuak, dan Tini tetap berjualan jamu di sudut warung. Mereka bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Namun, yang tak mereka ketahui, saat mereka membuang kantong plastik terakhir yang berisi kepala Darna di pinggir tol, ada 2 orang saksi yang tanpa sengaja melihat segalanya. Saat itu, kedua orang tersebut sedang beristirahat di dalam mobil yang diparkir tak jauh dari tempat pembuangan. Mereka melihat seorang wanita turun dari angkot sambil membawa sebuah kantong kresek hitam besar yang tampak berat. Gerak-geriknya terlihat mencurigakan, apalagi setelah kantong itu dilemparkan ke semak-semak dengan terburu-buru. Wanita tersebut langsung masuk ke dalam angkot dan kendaraan itu melaju kencang meninggalkan lokasi. Kedua saksi itu pun saling curiga dan merasa ada yang tidak beres. Didorong oleh rasa curiga dan bau busuk yang menyengat, 2 orang saksi yang sebelumnya melihat aksi mencurigakan wanita membuang kantong plastik akhirnya memutuskan untuk mendekati lokasi pembuangan. Semakin dekat mereka melangkah, aroma busuk itu semakin tajam dan membuat perut terasa mual. Dengan hati-hati, mereka membuka kantong tersebut. Begitu plastik itu terbuka, terkuaklah isi yang membuat mereka terpaku dan langsung tersentak mundur. Di dalamnya terdapat sebuah kepala manusia. Salah satu dari mereka bahkan sempat batuk-batuk dan hampir muntah karena syok dan jijik. Tanpa membuang waktu, keduanya segera menghubungi petugas jalan tol dan melaporkan apa yang mereka temukan. Tak lama kemudian, petugas tol tiba di lokasi dan melakukan pengecekan. Temuan itu pun dikonfirmasi, benar, itu adalah kepala manusia. Menyadari keseriusan situasi, pihak tol segera menghubungi kepolisian. Malam itu juga, petugas kepolisian mendatangi lokasi kejadian. Suasana pun mendadak ramai. Namun karena yang ditemukan hanya bagian kepala, polisi mulai menduga bahwa bagian tubuh lainnya kemungkinan besar telah dibuang di sepanjang jalur tol yang sama. Tim kepolisian segera melakukan penyisiran area secara menyeluruh. Mereka menyusuri pinggiran tol dengan seksama, membagi tim ke beberapa sektor. Hingga akhirnya, setelah pencarian intensif sepanjang malam, polisi berhasil menemukan total 5 kantong plastik tambahan, masing-masing berisi potongan tubuh manusia yang telah mutilasi. Beruntung, kedua saksi mata tadi sempat memperhatikan detail penting lainnya. Mereka mengingat bahwa pelaku membuang kantong plastik dari sebuah angkot berwarna merah. Informasi inilah yang kemudian menjadi kunci awal bagi polisi dalam melacak identitas dan jejak pelaku. Karena angkot bukanlah kendaraan yang lazim melintasi jalan tol, pihak kepolisian bekerja sama dengan operator tol untuk menelusuri rekaman CCTV di sepanjang jalur tersebut. Hasilnya tidak memerlukan waktu lama. Dengan bantuan rekaman visual dan catatan kendaraan yang melintas, identitas angkot berwarna merah itu akhirnya berhasil dilacak. Penyelidikan pun semakin mengerucut. Polisi berhasil menemukan pemilik angkot tersebut, seorang juragan angkot yang langsung mengakui bahwa kendaraannya memang disewa oleh seorang pria bernama Benget, yang sehari-harinya dikenal sebagai penjual soto di kawasan terminal Kampung Rambutan. Tak menunggu lama, polisi segera bergerak menuju warung soto milik Benget. Saat itu, Benget dan Tini tengah sibuk melayani pelanggan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Keduanya langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa secara intensif. Dalam proses interogasi, Benget dan Tini akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Namun penyelidikan belum selesai.
Polisi masih belum menemukan bagian tubuh lain seperti usus, hati, jantung, dan paru-paru korban. Ketika ditanya di mana sisa tubuh itu dibuang, Bennett memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa usus korban telah dibuang ke sungai dalam kondisi terbungkus kantong plastik. Sementara organ-organ lainnya, jantung, hati, dan paru-paru, telah ia olah menjadi hidangan soto, bahkan disajikan kepada para pelanggan warungnya. Lebih mengejutkan lagi, Bennett juga mengakui bahwa dirinya ikut memakan hidangan soto tersebut. Pengakuan itu membuat para penyidik terdiam sejenak. Sulit dipercaya bahwa tindakannya bisa sedemikian sadis dan dingin. Tak lama kemudian, warung sotonya digeledah oleh polisi, dan kabar mengenai kasus ini pun langsung menyebar ke warga sekitar. Ketika warga, terutama pelanggan tetap yang pernah menyantap sotonya, mendengar apa yang sebenarnya terjadi, suasana pun mendadak kacau. Mereka tak hanya terkejut, tapi juga merasa jijik dan muak. Tak pernah mereka bayangkan bahwa soto yang mereka nikmati selama ini ternyata berasal dari daging manusia. Barulah setelah semua fakta terungkap, masyarakat menyadari bahwa soto dan sambal hati yang mereka santap ternyata berasal dari bagian tubuh manusia, lebih tepatnya, dari korban kejahatan itu sendiri. Pengakuan Bennett benar-benar mengguncang banyak pihak. Apa yang telah ia lakukan terasa sulit dipercaya, bahkan bagi mereka yang telah lama mengenalnya. Karena tindakan sadisnya yang di luar batas nalar, pihak berwenang sempat menduga bahwa Bennett mungkin mengalami gangguan kejiwaan. Namun hasil pemeriksaan psikiatris menunjukkan bahwa kondisi mentalnya tergolong normal. Artinya, semua perbuatan keji itu ia lakukan dalam keadaan sadar, tanpa tekanan atau pengaruh gangguan mental apapun. Temuan ini membuat publik semakin terperanjat. Sosok Bennett pun dianggap sebagai perwujudan dari kebengisan yang sesungguhnya. Manusia yang mampu melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan, namun tetap sadar penuh akan apa yang ia lakukan. Atas kejahatannya, Bennett terancam hukuman mati. Namun sebelum proses hukum mencapai vonis akhir, pada tanggal 30 November 2013, ia meninggal dunia di Lapas Cipinang akibat penyakit TBC akut yang telah lama dideritanya. Kematiannya terjadi sebelum ia bisa mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di depan hukum. Sementara itu, Tini, satu-satunya pelaku yang tersisa, dinyatakan bersalah karena terbukti membantu dan turut serta dalam tindakan keji tersebut. Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis 14 tahun penjara terhadapnya. Itulah kisah Bennett Situmorang, seorang penjual soto yang wajahnya mungkin tampak ramah di mata pelanggan, namun ternyata menyimpan sisi gelap yang tak terbayangkan. Di balik warung sederhana yang biasa dipenuhi tawa dan obrolan santai, tersembunyi tragedi mengerikan yang mencengangkan seluruh negeri. Tindakannya yang biadab, dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang, tapi juga mengoyak rasa kemanusiaan. Kasus ini pun menjadi bukti bahwa monster sesungguhnya kadang bersembunyi di balik wajah-wajah yang paling tak terduga. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian dulu ceritaku kali ini, dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.